Setelah sebelumnya calon wakil Bupati Indramayu, nomor urut 1 Kasan Basare, yang berpasangan dengan Bambang Hermanto, menemui Syekh Panji Gumilang. Kini giliran calon Bupati Indramayu Bambang Hermanto, Sabtu 12 Oktober tahun 2024, menemui Syekh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Bambang Hermanto beserta rombongan sebelumnya diterima oleh Ustadz Abdul Halim di Resto Wisma Al-Islah Mahat, Al-Zaitun sebelum diajak berkeliling kampus Al-Zaitun, serta mengunjungi pusat pengolahan padi, ayam, dan ikan. Kemudian dilanjutkan dengan menemui Syekh Panji Gumilang di salah satu ruangan Masjid Rahmatan Lil Alamin. Setelah berkeliling, Bambang Hermanto beserta rombongan diterima dengan penuh kehangatan dan persahabatan oleh Syekh Panji Gumilang. Di sela-sela perbincangan yang sesekali diselingi dengan candaan, Syekh Panji Gumilang berpesan untuk mengedepankan program Green Economy dan Blue Economy, karena dari dua program tersebut dapat tercipta lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar, sehingga Indramayu dapat maju dan rakyat sejahtera. Setelah kunjungan Cawagup nomor 1, paslon nomor 1, Bapak Kasan sekarang adalah Cagup nomor 1, yaitu terkenalnya sih Baher atau Bambang Hermanto. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Kang ya. Artinya bisa ke Mata Zaitun sudah pasti sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga hari ini kita bisa bersilaturahmi ke Ma'had Al-Zaitun, bertemu dengan keluarga besar Al-Zaitun, ketemu Syekh dan Mbak Anissa juga. Terima kasih. Iya. Sudah keberapa kali Kang ketemu Syekh Al-Zaitun? Saya kalau ketemu Syekh secara langsung ini baru, ya. Tapi sebelum-sebelumnya karena saya juga dulu sering Jumatan di sini, saya sering mendengarkan Syekh ketika khutbah, begitu kan. Tapi baru kali ini saya bertatap muka secara langsung, berdiskusi, dan saling tukar pikiran. Ya, Syekh Al-Zaitun itu seperti apa menurut Kang Baher? Iya, jadi Syekh Al-Zaitun itu kalau menurut saya, beliau ini adalah seorang guru yang paham terhadap persoalan, utamanya adalah soal pendidikan, soal pertanian. Beliau sebelum memberikan wejangan kepada orang lain, beliau sudah mengalami. Jadi antara teori dengan prakteknya memang Syekh Panji Gumilang luar biasa. Beliau adalah sosok yang patut kita jadikan toladan sebagai senior dalam pendidikan, pertanian, dan mungkin juga dalam hal lain. Ya, tadi kami awak media sangat melihat Akang begitu akrab dengan Syekh Al-Zaitun. Boleh dikatakan, kenapa kok Akang bisa langsung dekat dengan Syekh Panji Gumilang? Ya. Yang pertama barangkali apa ya? Saya juga tidak tahu kok tiba-tiba langsung akrab begitu kan. Ternyata setelah kita ngobrol panjang lebar, saya alma mater Universitas Gunung Jati, beliau juga sama. Jadi kita sama-sama satu alma mater. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kita sama-sama punya pemahaman bagaimana bisa merubah Indramayu, bisa memperbaiki Indramayu lebih baik lagi. Beliau punya konsep yang luar biasa di bidang pertanian dan saya kira itu konsepnya bisa kita akan praktekkan nanti ya di pemerintahan periode ke depan untuk bagaimana bisa memperbaiki kondisi pertanian di Indramayu. Maka itu begitu kita ketemu, kita diskusi sebentar langsung nyambung dan langsung akrab. Itu salah satunya. Ya, Logers, kami menyaksikan langsung bahwa begitu akrabnya Kang Baher dengan Syekh Al-Zaitun. Nah, ketika tadi Syekh Al-Zaitun mengatakan lulus, gitu kan, tanda petik nih, kami awak media langsung menghamdalahkan. Nah, ketika Kang Baher nanti menjadi bupati, kita punya otonomi daerah. Ketika otonomi daerah, sekarang ada green economy dan blue economy. Al-Zaitun telah memiliki pelabuhan, yaitu blue economy.
apa rencana Kang Baher untuk green economy dan blue economy, tanda petik ya, kerjasama berskala besar dengan Mahat Al-Zaitun? Iya, jadi saya kira kita itu harus mampu melihat potensi daerah secara ekonomi. Ya, Indramayu kita tahu memiliki luas lahan pertanian yang cukup luas, 125.000 hektar. Kemudian kita juga punya pantai yang panjangnya juga cukup lumayan panjang, 114 km. Dan sampai hari ini kita belum lihat itu bisa terkelola dengan baik. Nah, oleh karena itu ke depan saya kira ini harus menjadi sesuatu yang bisa menumbuh kembangkan perekonomian di Indramayu, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sehingga masyarakat Indramayu bukan hanya sebagai penonton tetapi juga sebagai pelaku ya. Jadi besok ke depan saya kira kita punya potensi pantai yang begitu panjang, laut yang begitu luas, ini harus bisa kita manfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat Indramayu. Ya, kalau tadi Akang bilang laut atau pantainya pelakunya adalah atau orang asli Indramayu. Nah, ketika green economy, petaninya adalah petani Indramayu yang kebetulan tanda petik bekerja bersama dengan Mahat Al-Zaitun. Namun dari sisi pupuk, informasi awak media yang kami dapatkan ditutup subsidi pupuk oleh pemerintah. Menurut Kang Baher nih nantinya sebagai bupati, apa yang akan Kang Baher lakukan? Ya, jadi saya kira nanti kita akan lakukan verifikasi, sebab tata kelola pupuk bersubsidi itu ada aturannya. Dari mulai perencanaan, penyaluran, harga, waktu, dan komposisi, itu semua ada regulasinya. Maka itu nanti kita akan coba review, melihat secara langsung apakah memang betul ditutup. Kalaupun ditutup itu apa alasannya. Kalau tidak ada alasan yang memang betul-betul bisa masuk ke dalam kategori ditutup, harusnya dibuka, kan begitu. Jadi kita nanti akan coba review, kita akan melihat seperti apa kondisinya, baru nanti kita akan bisa menyimpulkan harusnya seperti apa. Yang jelas bahwa di dalam tata kelola pupuk bersubsidi itu ada tata niaganya yang secara khusus diatur di dalam undang-undang, di dalam peraturan Menteri Perdagangan. Ya, itu ada semua di situ. Kita nanti akan lihat. Ya, Kang, terakhir Kang, ketika tadi Syekh Al-Zaitun mengatakan Mahat Al-Zaitun itu ada di Indramayu, secara otomatis nanti ada di bawah Bupati Indramayu. Artinya berarti akan sering-sering ke Mahat Al-Zaitun, tidak perlu diundang, begitu kata Syekh Al-Zaitun nanti. Bagaimana akan menanggapinya? Artinya ini seperti sudah klop antara Syekh Al-Zaitun dan Kang Baher. Punten Kang, silakan Kang. Jadi saya kira begini, untuk bisa merubah Indramayu itu kita tidak mungkin bisa melakukannya sendiri. Kita perlu kerjasama dengan para stakeholder gitu kan, utamanya para pengusaha, utamanya pemangku kepentingan yang ada di Indramayu khususnya. Kita tahu Al-Zaitun itu adalah salah satu pondok mahat yang terbesar se Asia Tenggara yang saya tahu, apalagi di Indramayu. Dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk bagaimana kita bisa merubah Indramayu. Oleh karena itu, peran serta Al-Zaitun itu harus ada dalam nanti proses perubahan di Indramayu. Maka tadi saya secara khusus menyampaikan kepada saya untuk sering-sering memberikan masukan kepada saya, ya, bupatinya, maunya bupatinya langsung, padahal ini masih calon, tidak apa-apa, itu akan menambah energi buat saya lah. Ya. Jadi insya Allah saya akan terus memberikan masukan kepada saya untuk bagaimana bisa merubah Indramayu dalam waktu segera. Ya, gitu kira-kira. Terima kasih Kang Baher. Silaturahim, Kang yang pertama adalah Kang Kasan dan kedua adalah Kang Baher. Beliau pasangan nomor 1. Ketika silaturahim sudah pasti yang dikunjungi itu adalah seorang sahabat. Untuk itu tetap di Lokus TV bukan yang lain dengan Kang Baher dan Kang Kasan untuk Indramayu 1.
silaturahmi Bambang Hermanto calon Bupati Indramayu dengan nomor urut 1 dengan Syah Panji Gumilang. Dilanjutkan dengan mengunjungi Pelabuhan Eretan Samudra Biru Indramayu tempat pembuatan kapal kayu Alkem 1 Gunung, Surawiti dan Nekam 2 Gunung Pulau Sari dan saat ini sedang dibuat kapal kayu Koni Rahakundi Bakai, Jom Pantura Java. Saudara processing, kemudian pemilihan mana yang dimakan kita dan mana yang cocok. Ini program Indramayu itu baru Bupati abad kini.